Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardianta Rahmadana dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 37. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mind mapping yang telah saya buat, yang telah ditugaskan oleh Pak Sony, guru biologi SMA Negeri 20 Batam, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki definisi, yaitu yang pertama, pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan tinggi, mau tinggi badan maupun tinggi yang lainnya. Adapun perkembangan merupakan proses mencapai kematangan fungsi organisme. Yang seperti kita tahu, kematangan fungsi organisme yaitu fungsi organisme dalam seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain. Dari pertumbuhan dan perkembangan memiliki faktor yang mempengaruhi, dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal dibagi menjadi dua lagi, yaitu genetik dan fisiologis. Dari fisiologis dibagi menjadi 5, yaitu asam traumalin, auksin, giberelin, gas etilen, dan sitikonin. Kalau eksternal hanya dibagi menjadi 4, yaitu temperatur, cahaya matahari, air, dan pH. Pertumbuhan dibagi menjadi primer dan sekunder. Yang primer karena aktivitas titik tumbuh primer dan pertambahan panjang. Kalau sekunder, aktivitas titik tumbuh sekunder bertambah lebar. Kalau perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu proses, bagian-bagian, dan jenis-jenis. Kalau proses, berikut prosesnya. Imbisia, yaitu air masuk ke dalam biji sehingga enzim jadi aktif dan menjadi diferenisasi dan menjadi organogenesis dan jadilah berkecambah. Kalau bagian-bagian hanya terdiri dari 3, yaitu radikula, yaitu akar, kotiledan, yaitu daun, dan batang. Kalau jenis-jenis hanya 2, yaitu epigeal dan hipogeal. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi pertumbuhan dan berkembang sesuai mind mapping yang telah saya buat. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardianta Rahmadana dari kelas 12 IPA 3 dengan nomor absen 37. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mind mapping yang telah saya buat, yang telah ditugaskan oleh Pak Sony, guru biologi SMA Negeri 20 Batam, tentang pertumbuhan dan perkembangan. Berikut penjelasannya. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki definisi, yaitu yang pertama, pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan tinggi, mau tinggi badan maupun tinggi yang lainnya. Adapun perkembangan merupakan proses mencapai kematangan fungsi organisme. Yang seperti kita tahu, kematangan fungsi organisme yaitu fungsi organisme dalam seperti paru-paru, jantung, dan lain-lain.
Dari pertumbuhan dan perkembangan memiliki faktor yang mempengaruhi, dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal dibagi menjadi dua lagi, yaitu genetik dan fisiologis. Dari fisiologis dibagi menjadi 5, yaitu asam traumalin, auksin, giberelin, gas etilen, dan sitikonin. Kalau eksternal hanya dibagi menjadi 4, yaitu temperatur, cahaya matahari, air, dan pH. Pertumbuhan dibagi menjadi primer dan sekunder. Yang primer karena aktivitas titik tumbuh primer dan pertambahan panjang. Kalau sekunder, aktivitas titik tumbuh sekunder bertambah lebar. Kalau perkembangan dibagi menjadi 3, yaitu proses, bagian-bagian, dan jenis-jenis. Kalau proses, berikut prosesnya. Imbisia, yaitu air masuk ke dalam biji sehingga enzim jadi aktif dan menjadi diferenisasi dan menjadi organogenesis dan jadilah berkecambah. Kalau bagian-bagian hanya terdiri dari 3, yaitu radikula, yaitu akar, kotiledan, yaitu daun, dan batang. Kalau jenis-jenis hanya 2, yaitu epigeal dan hipogeal. Hanya itu yang dapat saya jelaskan dari materi pertumbuhan dan berkembang sesuai mind mapping yang telah saya buat. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.